Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih bahwa Engkau terlibat di dalam kehidupan keluarga kami yang penuh dengan lika-liku, yang penuh dengan perjuangan, yang penuh dengan pergulatan, yang penuh dengan seringkali ketidakberdayaan dan kerapuan serta keputusasaan kami di dalam keluarga. Berkatilah kami, keluarga kami masing-masing dengan kasih-Mu yang melimpah, supaya kami berani untuk mengorbankan diri, mengorbankan ego bagi kesejahteraan bersama. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, di zaman ini keluarga mendapat tantangan yang serius, ya, sangat-sangat serius. Terutama juga karena perkembangan teknologi digital, zaman digital, semua digital, ya, HP, medsos, kemudian juga dengan pandemi ini menambah beban, menambah keseriusan dan kepedihan karena banyak sekali masalah-masalah yang muncul yang tak dapat dan tak mampu kita selesaikan dengan kemampuan daya-daya kita sendiri. Karena itulah maka kita mohon rahmat sungguh-sungguh di zaman ini supaya kita berani dan dapat menghadapi kehidupan yang luar biasa beratnya, ya, kalau dikatakan begitu, di saat-saat yang seperti ini. Nah, di samping itu adalah problem yang muncul di dalam keluarga kita juga adalah problem tentang misalnya problem sosial tentang laki menikah dengan laki, perempuan dengan perempuan, kemudian poligami yang tidak hanya di Indonesia tapi mulai di banyak negara orang menjadi terbiasa dengan hal-hal tersebut, perselingkuhan, ya, soal ekonomi, soal pemecatan, soal pekerjaan dan seterusnya. Banyak hal yang memang kalau kita rangkum dan kita kumpulkan betapa tidak mudahnya menjadi stres, menjadi tidak mudah bagi kita untuk mengatasinya. Nah, lalu bagaimana cara kita mendapatkan penyelesaian yang seperti itu? Nah, kalau kita perhatikan juga dalam bacaan-bacaan hari ini, yaitu kita menghadapi Abraham yang juga menghadapi kesulitan yang besar, bahwa dia nggak punya anak, padahal Tuhan menjanjikan kepada dia keturunan sebanyak bintang di langit, sebanyak pasir di pantai laut. Tetapi mereka sudah tua, jadi apalagi sulit sekali. Jadi akal sehat manusia, akal pemikiran-pemikiran nggak mampu menyelesaikan itu semua. Tetapi janji Tuhan tetap janji Tuhan. Tuhan tetap menjanjikan itu. Maka dengan kuasa Allah, dengan rahmat Allah, maka terjadilah apa yang sungguh-sungguh terjadi, bahwa dari istri mula Sarah yang sudah tua itu akan melahirkan seorang anak, dan janji Tuhan itu tak dapat dibatalkan oleh Tuhan sendiri. Dan menariknya ada dalam bacaan itu dikisahkan tentang Tuhan akan mengatakan bukan Ezekiel orang Damsyik itu yang menjadi penerusmu, tapi dari istrimu yang tua itulah akan lahirlah seorang anak. Dan terjadi memang. Lalu ketika kemudian Tuhan coba lihat ada bintang-bintang di langit di situ. Lalu dikatakan Abraham percaya. Kenapa Abraham percaya? Lalu Tuhan memperhitungkan iman Abraham. Saya pikir jawabannya sangat sederhana, tetapi juga sungguh-sungguh sesuatu yang mukjizat itu seperti itu gitu loh. Itu apa? Kalau Tuhan saja bisa menciptakan bintang yang sebesar itu dan seindah itu bergemilangan di atas langit, apalagi bayi yang kecil masalahnya akan bisa diciptakan oleh Tuhan, akan terjadi dan terjadi seperti itu. Nah, mukjizat itu seperti itu. Allah menjadi manusia, ya, untuk menyelamatkan kita. Bagi Tuhan itu sesuatu yang kecil sekali. Dia penuh kuasa, penuh kedikdayaan, penuh kehebatan, kemuliaannya. Tapi kita seringkali, itulah pikiran manusia yang cupet, yang sempit, yang sederhana, yang nggak ada apa-apanya, kecil sekali daripada pikiran Allah yang begitu luas dan begitu luar biasa. Maka dalam tentang misteri Tritunggal Maha Kudus, kita ingat bagaimana Agustinus yang mencoba mengambil air dari laut itu yang begitu luas dengan tangannya sendiri, itu dimasukkan ke lubang. Lalu seorang anak kecil mengatakan, goblok sekali kau Agustinus. Air yang begitu luas kau ambil dengan tanganmu dan kau masukkan ke lubang itu.
Mana mungkin. Lubang yang dari pasir itu pun akan meresap. Itulah otak manusia. Itulah akal manusia. Hanya sekecil, secuil pengetahuan kita tentang Tuhan. Tentang alam semesta, secuil. Misteri ciptaan, misteri Allah itu luar biasa. Nah, jadi apa yang menurut saya penting di sini adalah bahwa kita mempunyai akal dan kemampuan. Dengan segala, bukan bakat-bakat lain. Kita mempunyai harta, kita mempunyai apa saja. Tapi itu semua adalah bagian pasir kecil di mata Tuhan. Nah, apa yang kemudian harus kita sadari? Bahwa segala masalah itu tidak pernah melebihi kuasa Allah. Masalah apapun, virus apapun juga, hanyalah kecil di mata Allah. Tuhan lebih besar daripada masalah kita. Tuhan lebih besar daripada virus. Tuhan lebih besar daripada penderitaan kita. Tuhan lebih besar daripada kesulitan dan kita mengalami apapun juga. Nah, disitulah saudaraku terkasih, Abraham mengalami itu. Dan Bunda Maria dan Yosef ketika membawa Yesus ke bait Allah, Bunda Maria terheran-heran karena begitu banyak orang yang memberi kesaksian tentang siapakah anak ini. Simeon, anak ini akan menjatuhkan banyak orang. Dan engkau Maria, hatimu akan tertutup pedang. Hana juga. Ya, jadi pengalaman yang akan Allah inilah yang harus menjadi kunci dari perjalanan kita selanjutnya. Saudaraku, sekali lagi, pengalaman akan Allah adalah kunci dari iman kita, dari kebersatuan kita dengan Allah. Kalau kita memiliki iman seperti itu, menemukan iman di dalam kesulitan-kesulitan kita, pastilah kita menjadi kuat dan tabah. Karena apa? Karena kita tidak hanya di permukaan, tapi masuk ke kedalaman. Masuk dalam batin. Pengalaman Allah itu harus masuk dalam batin. Maka satu tantangan terbesar dari hidup kita, apa? Kita sulit untuk menjadi hening, menjadi diam, untuk berlutut, bersujud, diam di hadapan Allah dan mengizinkan, membiarkan, mengolah hidup kita bersama Tuhan. Itulah problem dari masalah terbesar dari diri kita sekarang ini adalah apa? Tuhan seperti salah satu dari semua kegiatan kita. Doa itu menjadi salah satu dari kegiatan kita. Bahkan orang tidak peduli lagi dengan Tuhan bahkan. Teis nggak peduli untuk apa. Jadi sebetulnya tidak demikian. Tuhan itu adalah segala-galanya menjadi pusat yang harus memancar di segala kehidupan kita. Bagaimana Tuhan yang demikian itu yang harus menjadi pusat kita? Karena Tuhan sendiri akan menjawab segala problem kita. Solusinya di dalam Tuhan, bukan di mana-mana. Anda orang pintar, Anda orang kaya, Anda orang hebat, bisa mengubah istri Anda, bisa mengubah suami Anda, bisa mengubah anak Anda, tidak bisa. Nah, bersama Tuhan, Tuhan akan menyelesaikan segala perkara-perkara hidup kita. Nah, maka itulah saudaraku terkasih, saya hanya mengajak Anda, setiap hari selalu saya katakan, setiap hari 15 menit Anda duduk diam dan mengizinkan Tuhan untuk bekerja dalam hidup Anda. Anda melihat Tuhan di dalam problem kesulitan-kesulitan harian kita. Ya, itu 15 menit, paksakan sedikit. Ya, supaya kita mengalami Allah yang tidak mudah kita alami. Saya pun sudah banyak waktu untuk berdialog dengan Tuhan, membaca kitab suci, merenungkan juga tidak mampu, apalagi Anda. Maka ada ritual 15 menit duduk. Ya. Dialog, conversation. Jadi iman itu harus menjadi iman sangat personal. Allahku adalah Allahku. Aku mengagungkan Tuhan sebab Tuhan Allahku, penyelamatku. Iman kita harus menjadi iman yang personal. Ya, dan itu harus masuk ke kedalaman. Tanpa itu saudara, kita akan gelisah, kita akan cemas, kita akan takut. Apalagi dengan virus ini. Kita akan gelisah dengan problem-problem yang kita tidak dapatkan. Ya. Sekali lagi, seringkali buntu. Ya, problem anak, problem suami, problem istri, problem pekerjaan, buntu. Ya. Maka belajarlah sujud di hadapan Tuhan. Yang kedua, selain sujud kepada Tuhan, masukkan Tuhan itu lebih besar daripada masalah kita. Maka masukkan problem kita itu ke dalam hati Yesus, ke dalam hati Bunda Maria. Mengizinkan, membiarkan Bunda Maria dan Yesus untuk menyelesaikan masalah kita.
Setiap hari kita persembahkan, belajar mempersembahkan hidup kita ke dalam hati Yesus, ke dalam hati Bunda Maria. Jadi hening, jadikan Yesus pusat seluruh hidup kita. Dan persembahkan semua kehidupan, problem kita apapun ke dalam hati Yesus. Sederhana memang tampaknya. Tapi ketika kita menjalaninya betapa tidak mudah. Saya hanya menganjurkan kepada Anda. Dan yang ketiga, jangan lupa, datanglah Roh Kudus. Mohon Roh Kudus. Setiap hari ketika Anda mau berdoa, rosario ini saudaraku terkasih. Doakan datanglah Roh Kudus biji-bijinya ini. 2 kali putaran kehidupan. Lalu kita akan berdoa dengan penuh konsentrasi, dengan penuh fokus. Kenapa seringkali doa kita tidak dikabulkan? Karena kita berdoa tidak dengan sungguh-sungguh, tidak dengan hati, tidak dengan datanglah Roh Kudus, datanglah Roh Kudus, datanglah Roh. 2 kali putaran. Lalu kita mulai, setelah kita mulai masuk, kita mulai fokus kepada Tuhan. Ya, jadi bukan fokus kepada diri kita, menjadi kita fokus kepada Tuhan. Karena kita mau berdoa dengan pikiran yang kacau, gak bisa masuk. Sekali lagi saudaraku terkasih, Roh Kudus, ya, doa hening, persembahkan segala sesuatu ke dalam hati Yesus. Semoga Anda semua mendapatkan, berusaha mengalami itu. Pengalaman akan Allah. Ya. Hidup kita tidak cukup hanya ritual dan liturgis, meskipun itu penting, tetapi dalam kehidupan sehari-hari Tuhan yang personal itu datang kepada kita, berdialog dengan kita. Semoga Anda, keluarga Anda, dapat menjadi lebih baik lagi dari hari ke hari. Amin. Allah Bapa di surga, berkatilah keluarga-keluarga kami yang sekarang ini dengan segala problem, masalah apapun juga. Kami seringkali putus asa karena problem kami begitu berat, begitu kompleks, dan seringkali tidak mampu kami selesaikan dengan kekuatan kami sendiri. Bantu kami ya Bapa untuk mempersembahkan masalah kami, masalah istri, masalah suami, masalah anak-anak, masalah orang tua, masalah pekerjaan yang berat sekalipun. Kami persembahkan ke dalam hati Yesus. Kau singkirkan segala dosa, segala hambatan, segala halangan yang membuat orang tidak berani berkomunikasi, berdialog, dan terbuka satu sama lain. Egoisme kami seringkali menutup kami untuk tidak peduli dengan Engkau. Bantu kami ya Bapa dengan rahmat dan kasih-Mu, dan bagi yang sakit sekarang juga kumohonkan, ya Kristus, alirkanlah rahmat lewat tangan hamba-Mu yang hina ini. Kau sembuhkan mereka dari segala macam penyakit, kanker, COVID, virus, ya, sakit apapun yang ada dalam tubuh dan raga kami, terutama pikiran-pikiran kami yang keliru dan sesat. Tuhan memberkati keluarga Anda, anak cucu Anda, orang tua Anda, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.